Pernah nggak sih lo ngerasa lo mau ngelakuin sesuatu nih, tapi nggak tahu cara nanya atau nyampeinnya gimana? Misalnya, mau nolak permintaan atasan soal kerjaan tambahan, tapi nggak tahu cara nolaknya gimana. Atau bahkan, mau nyampein kemauan lo, tapi nggak tahu gimana caranya biar nggak bikin sakit hati orang lain atau bikin sensi. Kalau lo ngerasa kayak gitu, it's okay. Berarti lo ada di video yang tepat. Gue bakal ngebahas 4 kemampuan komunikasi yang wajib lo pelajari. Komunikasi itu jadi skill penting yang perlu dikembangin, apalagi buat punya hubungan yang baik dengan orang lain. Mau nambah teman, jadi orang yang lebih asik buat diajak ngobrol, atau nyampein pikiran ke orang lain. Semuanya tuh butuh kemampuan komunikasi yang baik. Nah, kalau gue rangkum nih dari bacaan-bacaan yang udah gue pelajari nih, seenggaknya ada 4 kemampuan komunikasi yang wajib lo pelajari biar bisa komunikasi yang baik dan efektif. Pertama, kemampuan mendengarkan. Mendengarkan di sini tuh maksudnya benar-benar fokus dan hadir 100% buat orang itu. Caranya ya macam-macam. Tapi salah satu cara buat memulainya adalah dengan menahan diri lo biar nggak motong omongan orang yang lagi ngomong. Nah, cara berikutnya nih bisa dengan lo ngulang lagi apa yang diucapin buat konfirmasi. Hal ini bisa ngebuat lawan bicara lo jadi tahu kalau lo tuh dengerin dia. Kemampuan mendengarkan ini bisa ngebantu kita jadi lebih paham sama apa yang diucapin sama orang, serta lebih peka buat memahami perasaan orang lain. Kedua, komunikasi nonverbal atau komunikasi lewat bahasa tubuh, kayak nada bicara, postur tubuh, kontak mata, atau ekspresi. Kalau kita lagi ngobrol, ada nih beberapa hal yang susah banget disampaikan secara lisan. Makanya, komunikasi nonverbal ini dipakai buat memperjelas maksud pesan yang mau disampaikan. Salah satunya ya untuk menghindari miskomunikasi. Nah, buat prakteknya, lo bisa cari tahu dulu gimana kemampuan komunikasi nonverbal lo. Atau apa sih yang bisa lo kembangin lagi. Misalnya, kalau lo terbiasa nih ngomong sambil ngelipet tangan di dada, orang lain tuh bisa banget nih mikir kalau lo lagi bete atau tertutup. Mungkin juga ya kalau misalnya lo diajak ngobrol nih, suka ngeliat kemana-mana gitu matanya. Gak jarang orang nangkap ini sebagai pertanda lo lagi gak nyaman atau lagi gak bener-bener mendengarkan. Ketiga, ngontrol emosi. Bakal ada masa di mana lo atau lawan bicara lo lagi ngerasa emosi negatif, jadi susah buat berkomunikasi. Nah, biar bisa tetap berkomunikasi dengan baik, pengelolaan emosi jadi salah satu kemampuan penting dalam komunikasi. Biar dari yang sebelumnya lagi menggebu-gebu, bisa balik lagi ke kepala yang dingin. Simpelnya, lo bisa mulai dengan atur napas lo pelan-pelan, dan kalau misalnya ada waktu lebih, lo bisa puter lagu yang kalem, lakuin meditasi, atau ngerjain kegiatan yang bikin lo lebih tenang. Jadi, waktu lo ngerasa siap buat ngobrol, pikiran lo udah tenang dan komunikasi lo berjalan dengan lebih lancar. Oke, tadi udah 3 ya. Nah, terakhir, ada komunikasi asertif, yaitu kemampuan lo untuk nyampein apa yang lo mau dengan jelas dan tetap menghormati orang lain. Singkatnya nih, jadi salah satu komunikasi yang ideal lah. Nah, salah satu cara buat berkomunikasi secara asertif nih bisa lo latihan pakai 3 hal yang udah gue sebutin di sebelumnya tadi nih. Pertama, lo perlu ngedengerin lawan bicara untuk tahu sebenarnya dia pengen apa sih. Kalau konteksnya teman lagi curhat, dengerin dulu apa masalahnya, terus juga cari tahu kebutuhannya. Dia tuh perlu saran atau sebenarnya mau didengerin aja. Kedua, elemen nonverbal, kayak intonasi bicara dan ekspresi lo pas ngomong. Penting loh buat untuk diperhatiin, karena asertif ini tuh nekenin ke kata menyampaikan secara jelas. Perhatiin elemen nonverbal apa aja yang bisa membantu lo buat nyampein segala sesuatu dengan jelas. Nah, yang ketiga, kelola emosi lo. Kayak di awal tadi ya, kita nggak bisa tuh bergantung sama perasaan orang lain. Jadi ya daripada berharap lawan bicara kita akan selalu datang dengan mood yang bagus, lebih baik kita yang melatih pengelolaan emosi supaya tetap tenang dan kepala dingin pas ngobrol. Jadi kalau misalnya lawannya lagi emosi negatif, kita nggak akan kebawa dan malah ngeladenin deh.